Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Di sini, oh ya, saya mau kasih tahu deh. Kalau misalkan ada kata-kata perhatikan gitu ya nih, kata-kata perhatikan, terus kayak ada kotak-kotak kayak gini tuh ya, intinya kayak misalkan di sini dari nomor 7 sampai nomor 9, terus kayak misalkan dari nomor 13 sampai 17. Jadi itu kayak si data yang ini tuh untuk nomor 13 sampai nomor 19, itu kayak masih saling berkaitan gitu loh. Pokoknya intinya kalau ada tanda-tanda perhatikan, terus ada tanda-tanda gini nih, tulisan-tulisan kayak gini sampai dengan kalian harus paham kalau itu maksudnya tuh dari nomor 7 sampai nomor 9 tuh biasanya itu masih kayak berkaitan gitu loh. Oke, itu sih. Nah, sekarang kita fokus ke soalnya. Di sini yang ditanya adalah rumus umum SUKN untuk barisan di atas. Di sini kan seperti yang kita lihat ya, di sini katanya barisan aritmetika. Ini kalau ada kata-kata kayak gini tuh kalian kadang kan bingung ya, kayak saya tuh harus menggunakan rumus apa sih gitu kan. Jadi kalian tuh bisa menggunakan rumus sesuai instruksi yang menurut yang ada di soal gitu loh. Kayak misalkan di soal diketahui dia tuh barisan aritmatika, ya udah kalian tuh harus menggunakan rumus-rumus yang si barisan aritmatika. Kalau misalkan di soal tulisannya barisan geometri, ya udah. Nih, ini kan soalnya ini nih. Rumus umum SUKN untuk barisan di atas. Di sini kan gak ada kata-kata barisan aritmatika atau geometri kan, tapi kan di sini udah ada nih aritmetika. Jadi kalian ya harus paham gitu loh. Oke? Yaudah, berarti sekarang rumus umum suku ke N untuk barisan aritmatika apa? Kalian harus hafal juga loh. Rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Ini rumus umum nih ya. Ini rumus umum. Jadi kalau misalkan rumus ini tuh, ini deh, saya kasih spill lah. Rumus ginian tuh harus kalian hafal banget karena ini bakal keluar terus gitu lah di sepanjang kalian mengerjakan soal PTS ini. Oke, karena yang ditanya adalah rumus-rumus ke N, ya udah UN-nya itu nggak usah kita ganti-ganti. Sekarang kita ganti si A-nya ini loh. A-nya itu kan suku pertama itu 18. Itu kita ganti jadi 18. Terus tanda tambah, kita kasih tanda tambah. N-nya itu kita tulis N karena kita nggak tahu kan dia ada berapa banyak. Dikurang 1 dari rumus. B-nya beda ya, selisih nih guys. Selisih beda itu dapat dari U2 dikurang U1. U2 nya berapa? 14 dikurang 18 berapa? Minus 4 ya. Ini jangan sampai kekecoh loh, jangan sampai 4 doang, ada minusnya. Minus 4. Berarti sini 18. Sekarang minus 4 dikali N, min 4N. Min 4 dikali min 1, min ketemu min, plus 4. Nah sekarang yang ada NN-nya kita harus duluan, min 4N. Sekarang 18 ditambah 4 berapa? 18 tambah 4 berapa sih? 22 tambah 22. Ya udah, berarti ini adalah rumus suku ke N-nya. Nah sekarang latihan. Pokoknya kalau sama saya harus banyak latihan ya guys, sorry aja. Nah sekarang latihannya itu adalah gini. UN-nya adalah, ya Allah jelek. Nih UN-nya saya bikin baru lagi aja ya. 13, 9, 5, 1 sampai dengan minus 35. Nah terus yang ditanyakan ya udah sama rumus umum suku ke N. Nah ini kan latihan ya, latihan berarti harus dikerjakan. Ini ditulis juga ya, ini latihan. Oke, semuanya kita lanjut ke nomor 8. Di sini berarti kan suku ke-11 dari barisan di atas nih, barisan yang ini ya, yang dimaksud adalah. Nah, sekarang untuk mendapatkan U11 ya tadi yang rumus umum tadi itu loh. UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Nah, ini U11 itu kan berarti A-nya itu ini ya, suku pertama nih. Suku pertama 18 ditambah N-nya yang ditanya 11 dikurang 1 tuh dari rumus. Bedanya berarti tadi kan udah dapet ya, beda ya. U2 kurang U1 14 kurang 18 sama dengan minus minus mana sih itu nih, minus 4. Di sini minus 4 nih. Oke, nah sekarang 18 ditambah ya. Ditambah ini kan berapa nih? 11 kurang 1 adalah 10 dikalikan dengan minus 4. Berarti
berarti 18 minus 40. Berapakah itu? Coba ayo berapa? Minus ya, jangan sampai kalian jawabnya plus lagi. Minus berapa? Minus 22. Sekarang kita lanjutin nomor 9 lah. Nomor 9 berarti kan berapa biom suku yang terbentuk pada barisan di atas. Ini nomor 9 ya. Nah ini tuh pokoknya tuh pakai rumusnya tetap aja, ini aja rumusnya tuh. UN-nya itu adalah ini nih, suku terakhir ya. UN itu suku terakhir. Berarti kan minus 70. A-nya itu adalah 18. N-nya kita nggak tahu ya, N-nya yang kita cari. B-nya itu adalah tadi ya, minus 4. Terus berarti minus 70, 18, min 4N ini ya dikali nih. Minus dikali N, minus 4 dikalikan dengan N adalah minus 4N. Terus sekarang berarti minus ketemu minus ya ini. Berarti plus 4. Berarti minus 70 sama dengan min 4N. 18 tambah 4 22 ya. Nah sekarang, nah ini kan bentuknya begini ya. Ini tuh saya pengen nulis kayak gini nih. Jadi min 4N ditambah 22 sama dengan minus 70. Jadi kayak cuma perubahan tempat aja. Nah kalau udah yang gak ada N nya kan ini nih, kita pindahin ke sini. Minus 4N berarti kan minus 70. Yang tadinya plus jadi minus ya, minus 22. Berapa nih? Minus 4N minus, ini belakangnya 2, 7 tambah 2 9. Berarti kan untuk dapat N adalah minus 92 dibagi dengan minus, kelihatan ya, 92 dibagi dengan 4, berapa tuh? Jangan lupa ya, minus ketemu minus jadinya plus 23. Jadi N-nya atau banyaknya suku adalah 23. Nah sekarang latihannya taruh mana nih? Iya ada nih, kalian coba diituin dulu ya, di screenshot 1, 2, 3. Udah. Nah sekarang latihannya ini yang diajar sama saya harus nulis loh, ini latihannya. Dan nulis latihannya tuh, yang latihan itu harus pakai pulpen merah. Aduh saya lupa ngasih tau ya. Ya udah pokoknya gitu. Nah UN itu sama kayak yang tadi. 13 ini jadi nggak gini. Jadi itu 13, 9, 5, 1 sampai dengan minus 35 nih. Ini barisannya ya, barisan aritmetika. Nah yang ditanya adalah jangan suku ke 11. Mana sih? Tapi suku ke 9. Terus ya yang kedua yang ini. Pertanyaannya berapa banyak suku yang terbentuk pada barisan yang ini ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Di sini Rizky merupakan pegawai kecil yang menerima gaji bulan pertama sebesar 3 juta. Setiap bulan gaji tersebut naik 15.000. Terus jumlah uang yang diterima Rizky selama 9 bulan adalah, nah di sini kalau misalkan ada kata-kata jumlah ya, jumlah berarti itu ini tuh maksudnya adalah deret ya. Nah untuk tipe soal yang untuk tipe soal yang soal cerita ini tuh dia masuknya ke deret aritmatika. Anyway, sebenarnya deret geometri itu juga ada soal ceritanya, cuma di sini yang keluar deret aritmatika aja. Nah, jadi kita coba tulis dulu aja yang namanya si rumus deret aritmatika ya. Nah, dia itu kan berarti rumusnya itu adalah Sn sama dengan N dibagi 2 dikalikan dengan 2A ditambah N min 1 dikalikan dengan B. Nah itu kan rumus untuk si deret aritmatika ya, tapi tuh di sini kan adanya soal-soal cerita gitu loh. Nah sekarang kalau misalkan soal-soal cerita kayak gini, berarti kan kita harus menentukan kan yang mananya N, A sama B. Nah sebenarnya kalau untuk yang soal cerita kayak gini tuh kata kuncinya ya. Sekarang kita masuk ke kata kunci. Kata kuncinya itu gini. Nah, jadi tuh kalau misalkan ada kata-kata pertama, terus ada kata-kata awal atau awal, dia itu yang sebagai A. Terus kalau misalkan kata-kata selama, dia tuh yang menjadi si N. Lalu yang terakhir kalau misalkan
ada kata-kata setiap bulan gitu-gitulah, ada kenaikan atau naik atau kata-kata tetap, setiap gitulah pokoknya. Enggak sih sebenarnya tetap sama kenaikan aja. Nah itu tuh sebagai B gitu ya. Nah sekarang coba deh kita analisis untuk di soal cerita ini yang mana yang A, mana yang B, mana yang N. Di sini kan kalau kita baca ya, si Rizky merupakan pegawai kecil yang menerima gaji bulan pertama sebesar. Nah ini kan kata-kata bulan pertama berarti A kan. Nah yang A-nya tuh bukan kata-kata pertamanya, tapi A-nya tuh yang ini nih 3 juta guys. Ini A-nya ya. Setiap bulan gaji tersebut naik. Nah berarti si naik itu kan B kan. Nah berarti si 15.000 ini adalah si B-nya. Terus jumlah yang diterima Rizky selama 9 bulan. Ini kan ada kata-kata selama kan. Nah berarti si N-nya itu si 9. Berarti bisa kita tulis gini. A itu sama dengan 3 juta. Terus B-nya itu sama dengan 15.000. Terus N itu sama dengan 9. Jadi kan berarti kan N-nya udah diketahui, A-nya udah diketahui, terus B-nya juga udah diketahui. Yaudah kita tinggal masukin ke rumus aja. Tapi sebelumnya gini, di sini kan ada angka yang kayak ini kan banyak buat nolnya ya. Jadi bisa nih kita coret dulu, tapi dengan syarat ini untuk khusus untuk A sama B ya. A sama B-nya aja nih. Nah ini tuh kalau misalkan kalian nyoret di atas 3, di bawah juga harus 3. Nih sebenarnya kan si A ini kan masih ada banyak nolnya kan, tapi di B nggak ada nol lagi yang bisa kita coret. Ya udah berarti udah nggak bisa guys. Jangan kalian ini si 000 yang ini kalian coret, yang ini nggak ada yang dicoret nih, itu nggak boleh gitu ya. Nah jadi ya udah kita masukin aja ke rumus. Berarti kan SN, berarti S N nya tadi kita ubah jadi 9 sama dengan N nya kita ubah jadi 9 dibagi 2 dikali 2. A nya itu berapa? Nih A nya 3.000. Kita tulis aja 3.000. Nih gitu ya. Ditambah N nya, nih jangan lupa ya, N tuh yang ini nih, yang ditanya. N itu 9 dikurang 1. B nya berapa? 15. Nah kalau udah, oh ya nih kalau untuk pembagian ini kan dia angkanya tuh ganjil ya. Kalau ganjil dibagi genap kan ya hasilnya tuh koma-komaan kan. Nah itu tuh kalian gak usah ngitung dulu yang ini nih, karena nanti tuh kayak yang bawah itu tuh bakal dicoret sama yang di dalam kurung sini nih nantinya ya, terakhir-terakhirnya. Jadi 9/2, kalian tetap tulis aja 9/2, jangan kalian bagi gitu loh. Bisa lah ya. Nah kalau udah berarti kan sekarang 2 dikali 3.000 adalah 6.000. Ditambah 9 kurang 1 adalah 8. 8 kali 15 berapa yuk? 8 kali 15 sama dengan 120. Ya Allah, 120. Berarti 9/2 ya Allah Rabbi dikalikan dengan, nah sekarang 6.000 ditambah 120 adalah 6.120. Nah sekarang 6.120 dibagi 2 berapa tuh? 3.060 ya. Mana sih? 3.060. Nah sekarang 3.060 dikalikan dengan 9 berapa tuh? 27.540. Nah jangan lupa tadi kan kita udah ngilangin 3 angka ya. Ya udah kita tambahin nih 3 angka 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah jumlah si gaji Rizky selama 9 bulan adalah 27.540.000. Selesai. Oh ya, enggak, belum selesai. Tapi kita tuh ada latihan. Nah latihannya itu adalah ini, kita ganti-ganti angka. Ya, I'm so sorry, kalian kayaknya harus itu dulu deh. Tadi nge-screenshot dulu, tapi I'm so sorry. Jadi, gini. Coba ya, ini saya dikte aja. Kalian please dong, kalian harus apa ya namanya? Kalian harus nulis yang saya diktein, coba ya. Nih, kalau misalkan soalnya tuh kayak gini. Rizky bekerja di perusahaan dengan kontrak selama 10 bulan. Ini kalian bisa atur kecepatan di gadget kalian lah ya. Oke, saya ulang deh. Rizky bekerja di perusahaan dengan kontrak selama 10 bulan dengan gaji awal
sejumlah 1.600.000 per bulan. Titik. Setiap bulan Rizky mendapat kenaikan gaji berkala sebesar 200.000. Titik. Total seluruh gaji yang diterima Rizky hingga menyelesaikan kontrak kerja tersebut adalah, nah itu coba kalian tulis tadi soalnya, terus habis itu kalian kerjakan ya. Oke, thank you.